Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Dari kota Amsterdam, saya Natasha dan Yofi mengajak kita semua untuk mendengarkan Fresh Juice hari ini. Rabu 9 Juli 2025. Bersama Romo Antonius Haryanto dari Roma. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, sukacita, berbagi kasih, dan terus bersemangat menjalani hidup. Dan yang sakit semoga segera sembuh. Yang hari ini merasa galau putus asa, semoga menemukan semangat. Dan jadilah engkau malaikat bagi satu sama lain, sehingga engkau bisa menyemangati teman-temanmu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekasih, hari ini Rabu 9 Juli 2025, permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 murid. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda dan adik-adik yang terkasih, oma opa semuanya, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memilih para murid dan mengutus mereka. Dan engkau juga dipilih, diutus, namamu disebut, dibatinkan, dan engkau mendapatkan perutusan. Yang menarik hari ini adalah Yesus mengutus dengan kuasa. Banyak hal kita kalau berbicara tentang kekuasaan, tentang kuasa. Apa perbedaannya antara kuasa yang diberikan oleh Yesus dengan kuasa yang seringkali diperebutkan di dunia ini? Sangat beda sekali. Kalau kita melihat kuasa pada hari ini akan menjadi sangat menarik bagi kita bersama. Bagaimana Yesus memberi kuasa dengan kuasa yang dijalankan oleh Yesus sendiri, yakni mewartakan kerajaan surga. Yesus memberi kuasa untuk menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Maka yang perlu disadari adalah, pertama, kekuasaan atau kuasa itu berasal dari Tuhan sendiri. Yesus yang mempunyai kuasa dan kita mendapatkan kuasa daripadanya. Maka sumber kekuasaan itu adalah Allah sendiri. Itu yang patut disadari, sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong, arogan, dan merasa bahwa kuasa itu adalah milik kita. Padahal kuasa itu adalah milik Tuhan sendiri. Yang kedua, yang perlu disadari sekali adalah kuasa bukan menjadi tujuan, tetapi kuasa itu menjadi sarana. Karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi sarana kita untuk menyembuhkan, membantu, dan kemudian juga membawa orang lain pada pertobatan dan kesembuhan, keselamatan kekal. Sehingga kuasa bukan menjadi tujuan tetapi menjadi sarana. Ia yang punya kuasa, kita diberi kuasa untuk kemudian membantu karya Tuhan sendiri. Maka sarana kekuasaan itu sendiri. Maka Tuhan Allah sendiri yang punya kuasa yang luar biasa itu. Sehingga seringkali kita juga minta tolong dari Tuhan sendiri. Dong 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 dorong dorong dong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera menolong, Tuhan tolonglah daku, dan sebagainya. Kita tetap berpegang pada Tuhan, kita tetap meminta Tuhan untuk membantu kita. Bukan karena kuasa kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan.
Maka yang ketiga yang perlu disadari, kalau kita menyadari bahwa kekuasaan itu dari Tuhan, yang kedua bukan menjadi tujuan, yang ketiga kuasa itu menjadi bagian dari pelayanan dan pengabdian. Yang perlu disadari, para murid menyadari itu, bahwa dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi bagian pelayanan. Yesus memerintahkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel dan beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Ia meminta kita untuk melayani. Ia meminta kita untuk berani berkorban, mewartakan karya besarnya kepada banyak orang. Sehingga kita sadar betul bahwa kuasa yang dianugerahkan dan bukan menjadi tujuan itu, yang milik Tuhan sendiri, itu membawa kita untuk semakin bisa melayani. Maka kita bisa menyadari diri sendiri masing-masing, apakah tanggung jawab kuasa yang diberikan Tuhan itu menjadi bagian pelayanan yang ku jalankan, atau menjadi bagian kesombongan yang membuat kita itu lupa diri. Hari ini kita diajak menyadari, berani untuk melayani, berani untuk berkarya besar. Engkau dipanggil, namamu disebut, engkau menjadi bagian perpanjangan tangan Tuhan. Engkau dipanggil, disebut seperti para murid yang kemudian dipanggil oleh Yesus sendiri. Engkau diberi kuasa. Tadi ada banyak kuasa yang kemudian diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya, melenyapkan segala penyakit, mengusir roh jahat, dan segala kelemahan dan sebagainya. Maka sadari bahwa kuasa itu milik Tuhan sendiri, dan itu bukan tujuan, dan kita diajak menggunakan kuasa itu untuk melayani. Semoga kita semakin rendah hati, semoga kita berani untuk melayani dan berani untuk berkorban bagi sesama. Engkau dipanggil oleh Dia, dan jadilah pribadi yang bersukacita. Happy ya, happy ye. Hanya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tuhan memanggilmu, pergilah ke seluruh dunia dan mari kita wartakan karya, kuasa, dan kasih dari Allah sendiri. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini, Rabu 9 Juli 2025. Terima kasih kepada Romo Hari untuk renungannya pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.